sekolah minggu. Nah, sebelum kita mulai, kita mau ngapain dulu nih, Brandon? Kita berdoa dulu ya teman-teman semua. Oke, mari kita sama-sama lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur karena Tuhan begitu baik. Hari ini kami bisa menyapa teman-teman semua, anak-anak sekolah minggu Gereja GKY Medan. Kami bersyukur hari ini Tuhan memberikan kami kesehatan yang baik sehingga kami bisa bersekolah minggu bersama-sama. Tuhan pimpin kami dari awal sampai akhir. Kami berdoa berserah hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan dengan sebuah lagu Halo, Hello, Ola. Untuk teman-teman semua di rumah, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu ini dengan gerakannya. Saudaranya atau ajak temannya untuk sama-sama buat gerakannya. Yang nggak punya teman boleh ajak papa mamanya untuk bantu buat gerakan. Kalau ya tidak ada papa mama yang bisa menemani, sendiri juga bisa. Nah, sekarang kami akan memperagakan gerakannya secara lambat. Teman-teman lihat dulu ya. Tapi lebih cepat. Menurut kamu siapa yang paling kuat? Siapa ya? Aha, saya tahu, pasti Tuhan Yesus kan? Kalau yang paling hebat? Tuhan Yesus juga. Kalau yang paling besar? Tentu Tuhan Yesus juga. Berarti sama dong seperti lagu yang akan kita nyanyikan sekarang. Kuat, hebat, besar. Teman-teman semua bangkit berdiri ya. Kita sama-sama memuji Tuhan dengan lagu dan gerakannya.
waktunya kita untuk sama-sama kembali mendengar firman Tuhan. Yuk, sekarang kita semua ambil sikap duduk yang baik. Kita sama-sama lipat tangan, tutup mata. Lause Bobby akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kalau hari ini kami bisa kembali bersekolah minggu. Dan kami punya kesempatan lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami, pimpin kami di waktu ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekalian, lihat nih gaya Lause Bobby hari ini ya. Lause Bobby udah kayak host-host pembawa acara kayak MC-MC di TV belum nih? Nah, adik-adik, kenapa Lause Bobby gayanya seperti ini hari ini? Karena Lause Bobby pengen tanya nih sama adik-adik di sini, siapa yang pernah atau bahkan suka nih nonton acara-acara ajang pencarian bakat. Misalkan kayak Indonesian Idol atau kayak Indonesia Got Talent atau acara-acara pencarian bakat yang lainnya. Wah, siapa yang pernah nonton atau malah suka nonton acara-acara seperti ini? Wah, atau nih, Lause Bobby pengen tanya, ada nggak di sini yang pernah ikut acara pentas seni atau acara pencarian bakat? Misalkan di sekolah ya ada pentas seni, atau misalkan di mall ya atau di pusat-pusat keramaian ada lomba. Siapa yang pernah ikut acara seperti itu? Walau serasa ada nih beberapa dari adik-adik yang pernah ikutan lomba-lomba seperti itu ya. Nah, adik-adik, waktu kita melihat acara lomba itu, entah kita menonton atau malah kita yang ikutan, adik-adik, di acara seperti itu kita lihat setiap orang punya bermacam-macam bakat. Betul nggak? Ya, kalau di acara Got Talent atau di acara pentas seni, biasa kita lihat orang-orang bisa tampilkan berbagai macam talenta. Ya, ada yang bisa menyanyi, menari, ya, melukis, ya, atau misalkan bisa acting, bisa macam-macam. Ada yang bisa sulap, ya, wah, banyak sekali bakatnya. Atau misalkan kalau kita lihat acara lomba nyanyi, orang-orang meskipun semua tugasnya sama, menyanyi, tapi adik-adik ternyata suara setiap orang-orang itu bermacam-macam. Ada yang suaranya tinggi sekali, ada yang suaranya rendah, ya, ada yang suaranya tuh bisa nafasnya bisa panjang sekali ya. Wah, macam-macam suara setiap orang, begitu unik. Nah, adik-adik, setiap kita punya bakat. Siapa sih yang memberikan bakat itu? Tentu Tuhan ya. Tuhan yang memberi setiap kita bakat yang bermacam-macam. Tapi adik-adik, sekarang Lause pengen tanya sama kita. Kira-kira adik-adik, apa ya tujuannya Tuhan memberi kita bakat? Kenapa ya Tuhan kasih kita kemampuan, talenta kepada kita semua? Terus adik-adik, kalau kita lihat ya teman-teman kita di sekitar kita atau orang lain di TV, ya, kalau kita lihat kadang ada yang pernah berpikir nggak, kok orang itu bakatnya banyak sekali ya? Sudah ganteng atau cantik, suaranya bagus, jago acting, pintar melukis, banyak uangnya, pekerjaannya banyak ya, bisa buka toko berhasil semua. Waduh, kok orang-orang seperti itu hebat-hebat ya, bisa banyak sekali bakat dan talentanya. Terus pernah nggak lihat diri kita, kok aku nggak punya bakat sebanyak itu ya? Misalkan aku cuma bisa main musik, tapi suaraku nggak gitu bagus.
gambarku nggak bagus. Adik-adik, ada tidak yang pernah berpikir seperti itu? Nah, adik-adik, kira-kira kenapa ya Tuhan memberikan kita bakat, terus bakat kita bermacam-macam? Dan ternyata ada orang-orang yang bakatnya banyak, ada orang-orang yang ternyata bakatnya itu tidak sebanyak orang lain. Kok bisa ya? Apa rencana dan maksud Tuhan ya? Nah, adik-adik, untuk cari tahu jawabannya, yuk kita sama-sama hari ini sama-sama lihat pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan padaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini, datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar ya kisah tentang perumpamaan talenta. Jadi adik-adik, di cerita tadi Tuhan Yesus sedang mengajar. Dan Tuhan Yesus kasih tahu sama murid-muridnya kalau kita sebagai orang Kristen, kita melayani Tuhan itu seperti kisah perumpamaan talenta ini. Ada seorang tuan yang punya berapa hamba tadi? Punya 3. Ya, ada seorang tuan yang punya 3 hamba. Kemudian ketika tuan itu mau pergi jauh, tuan itu mempercayakan hartanya kepada para hambanya supaya apa? Supaya harta tuannya itu dikembangkan oleh para hambanya. Ya, jadi hambanya itu dikasih uang ya. Talenta itu di kisah tadi itu adalah sebutan untuk nilai 1 uang. Ya, jadi waktu dibilang ada yang dikasih 5 talenta,
itu artinya dikasih 5 buah uang. Ya, di zaman Israel zaman dulu 1 talenta adalah uang yang sangat besar. Ya, jadi ada yang dikasih 5 talenta. Nah, artinya dikasih 5 uang. Ya, 5 uang talenta untuk dikembangkan. Artinya dikasih modal untuk bekerja. Nah, selain itu ada hamba yang lain yang dikasih berapa? Apa sama dikasih 5? Oh enggak, sama tuannya dikasih berapa? 2. Ya, dikasih 2 talenta supaya bisa dikerjakan dan dikembangkan. Dan yang terakhir dikasih 1. Ya. Nah, adik-adik, tuannya memberikan jumlah yang berbeda-beda kepada setiap orang. Tapi tujuannya sama, ya. Tuan itu ingin hamba-hambanya itu bekerja menggunakan modal yang diberikan. Tidak ada satupun yang gak dikasih modal. Betul gak? Semua dapat talenta. Besar, kecil, semua dikasih. Ya, meskipun yang cuma dikasih 1, tetap dikasih uang. Betul gak? Tuannya gak bilang begini, kamu gak aku kasih uang ya, tapi nanti aku balik kamu harus punya uang ya. Nah, gak begitu ya. Tuannya memberikan 1 talenta, uang yang besar untuk setiap hambanya. Untuk hamba yang ketiga itu. Lalu ada yang dikasih 2, juga lebih besar. Yang dikasih 5, wah lebih besar lagi. Kepercayaannya lebih banyak. Nah, adik-adik, itu yang diceritakan oleh kisah tadi. Nah, adik-adik, lalu apa maksud cerita tadi yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita? Nah, adik-adik, seperti di awal tadi ya, Lause Bobby mengajak kita berpikir nih, kira-kira kenapa ya Tuhan kasih kita bermacam-macam bakat, bermacam-macam talenta, tujuannya apa? Nah, adik-adik, kalau di cerita tadi Tuhan itu memberikan talenta, uang-uang itu kepada hamba-hambanya, tujuannya supaya nanti setelah tuannya pergi jauh dan kembali, tuannya bisa tetap mendapat untung. Dan dari cerita ketiga hamba tadi, apakah semuanya bekerja dengan rajin? Enggak ya, ada 1 yang tidak bekerja. Dan yang 1 itu malah marah sama tuannya. Yang 1 itu menganggap tuannya curang. Ya, yang hamba ketiga itu menganggap kalau tuannya itu mengambil apa yang tidak sepantasnya. Ya, hamba yang ketiga bilang apa coba? Tuan kan kasih aku 1 talenta nih. Kalau misalkan aku bekerja dengan rajin lalu talentanya jadi 2 dan Tuan ambil hasil kerjaku, Tuan tuh gak adil, Tuan tuh curang, mengambil apa hasil kerjaku. Wah, adik-adik, kira-kira menurut adik-adik perkataan si hamba ketiga itu betul gak? Kan Tuan ngasih 1 talenta ke hamba yang ketiga. Lalu tuannya berharap apa? Waktu kembali, si hamba itu sudah menghasilkan 1 talenta lagi. Sudah bekerja, sudah diusahakan, lalu ada untungnya. Betul ya, dan tuannya nanti akan mengambil lagi. Karena sebenarnya itu punya siapa ya? Punya hambanya apa punya tuannya? Punya tuannya ya. Tuannya yang kasih modal. Kalau tuannya nggak kasih uang, apakah hamba itu bisa bekerja? Oh, nggak bisa ya, karena nggak punya uang. Tapi karena tuannya memberi uang, hambanya bisa bekerja. Jadi yang punya hak untuk ambil siapa? Tuannya. Nah, adik-adik, itulah yang sebenarnya menjadi tujuan Tuhan untuk memberikan talenta kepada setiap kita. Nah, adik-adik, Tuhan memberikan kepada kita bukan cuma sekedar bakat, tapi ada banyak berkat dalam hidup kita. Ada di antara kita yang diberikan orang tua yang baik. Ada orang tua yang pekerjaannya baik. Ya, ada kita yang dikasih kepintaran di pelajaran. Tuhan juga ada yang kasih kita kemampuan yang hebat di olahraga. Ya, ada Tuhan yang kasih kita badan yang tinggi. Ada Tuhan yang memberikan sebagian dari kita tubuh yang gemuk, yang sehat.
Nah, adik-adik, Tuhan berikan kepada setiap kita bakat, kemampuan, talenta, kepercayaan yang berbeda-beda. Tapi tujuannya untuk semuanya sama. Yaitu apa? Supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Ya. Kalau di kisah tadi Tuhan berharap ada uang yang kembali, ada untung yang kembali. Untuk hidup setiap kita, Tuhan berharap apa? Waktu Tuhan memberikan kita bakat, kemampuan, kehebatan, Tuhan ingin semua itu kita pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi adik-adik, Tuhan itu gak mau karena kita punya bakat yang banyak, kita jadi sombong. Kita anggap aku hebat, suaraku bagus, ya, aku cantik, ya, aku pintar pelajaran. Aku gak mau bantu temanku. Aku gak mau nyanyi di gereja. Aku cuma mau nyanyi di panggung Indonesian Idol. Aku gak mau bantu teman. Aku mau nilaiku yang paling tinggi. Kalau aku bantu teman, nanti dia bisa jadi ranking juga. Aku ada saingan. Aku gak mau bantu. Nah loh adik-adik, ya, itu namanya sikap yang angkuh, sombong. Dan itu berarti kita menjadi seperti hamba yang ketiga. Ya, kita tidak mau memuliakan Tuhan menggunakan bakat yang sudah Tuhan berikan. Lalu adik-adik, setiap kita juga diciptakan dengan beragam. Itulah juga kenapa Tuhan memberikan kepada kita jumlah atau kemampuan, jumlah bakat atau kemampuan yang berbeda-beda. Seperti kepada hamba-hamba tadi adik-adik, kenapa ada yang dikasih 5? Apa Tuhan lebih sayang yang 5? Enggak adik-adik, tapi Tuhan itu kenal setiap hamba-hambanya. Hamba yang dikasih 5 itu berarti tuannya sangat percaya dengan kemampuannya. Mungkin hamba yang dikasih 5 itu badannya kuat gitu ya, punya kemampuan berbisnis yang hebat, makanya dikasih 5. Yang 2 mungkin karena dia baru mulai belajar ya, karena yang dikasih 2 talenta itu baru mulai belajar, jadi tuannya gak kasih banyak-banyak, secukupnya sesuai dengan kemampuannya. Kalau dikasih 5 juga, wah mungkin dia pusing pegang uang kebanyakan ya, nanti gak bisa bekerja. Begitupun juga yang cuma dikasih 1 ya, karena tuannya kenal kemampuan setiap hamba-hambanya. Tuannya yang selama ini memperkerjakan dan mengenalnya. Nah adik-adik, kita juga Tuhan yang ciptakan kita, Tuhan yang membentuk kita, Tuhan yang kenal kemampuan kita masing-masing. Makanya adik-adik, setiap kita mungkin ada yang punya bakat berbeda-beda, tapi adik-adik, Tuhan tetap semuanya ingin kita melayani Dia. Nah, adik-adik, Tuhan ingin kita memakai bakat kita. Kalau di cerita tadi, talenta tadi, ya, yang 5, Tuhan pengen dibuat jadi berlipat ganda menjadi 10. Betul ya? Yang 2 menjadi 4 dan begitu seterusnya. Tapi adik-adik, kalau kita yang dikasih talenta, kita dikasih bakat, apa yang Tuhan inginkan untuk kita? Tuhan ingin kita memakainya untuk kemuliaan Tuhan. Dan bukan cuma memakainya, tapi Tuhan ingin kita mengembangkannya supaya kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita yang pandai menyanyi, Tuhan ingin kita bisa memakai suara kita untuk memberkati sesama kita, membawa jiwa. Ya, kalau ada kita yang pandai mengajar, ya, bisa ngajarin teman sampai ngerti, Tuhan ingin kita pakai itu untuk bisa memberkati teman kita dan membawa mereka mengenal Tuhan. Ya, Tuhan ingin kita terus mengembangkan bakat kita. Kalau kita belum tahu apa bakat kita terus cari tahu.
Ya, Tuhan pasti sudah berikan setiap kita masing-masing bakat yang spesial untuk kemuliaannya. Jadi mari adik-adik ya, kita dengan semangat kita memakai dan mengembangkan bakat yang Tuhan kasih. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Oke adik-adik, yuk sekarang kita sama-sama berdoa, kita minta pertolongan Tuhan untuk melakukan firman Tuhan ini. Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur untuk firman hari ini. Dan Tuhan terus tolonglah kami supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang setia melakukan firman Tuhan. Kami mau memakai bakat kami yang sudah Tuhan anugerahkan untuk memberkati orang-orang. Pimpin dan tolonglah kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sebagai komitmen kita, keputusan kita untuk mengikuti Yesus, mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Ya adik-adik sekalian, sekarang waktunya kita bersama-sama mengerjakan paket aktivitas anak kita. Nah untuk adik-adik sekali lagi Lause mengingatkan, kalau misalkan ada adik-adik yang belum dapat paket aktivitas, adik-adik masih bisa untuk menghubungi Lause Bubi atau Lause Nelly. Bisa juga menghubungi lewat Instagram @smgky_medan kalau adik-adik belum dapat paket dan ingin mengambil paket aktivitas anak di gereja ya. Dan adik-adik, hari ini kita sudah masuk ke paket aktivitas anak nomor 3 yang tulisannya warna kuning. Jadi kita sama-sama keluarkan ya.
Dan selain paket aktivitas anak nomor 3, Lause juga ingin kita siapkan lem uhu yang ada di dalam kotak kita juga ya. Dan sekarang kita akan bersama-sama membuat aktivitas kita hari ini. Adik-adik, selain dua ini juga Lause ingin adik-adik siapkan alat tulis. Ya mau pensil, pulpen, atau apapun itu ya. Nah sekarang yuk kita sama-sama buka ya. Aktivitas kita hari ini apa ya? Oke adik-adik, jadi di dalamnya ada karton berbentuk bintang, ada kertas warna-warni, kemudian ada stiker, dan terakhir ada magnet. Nah adik-adik, jadi hari ini kita akan bersama-sama membuat badge talenta yang bisa ditempelkan di kulkas di rumah kita. Nah jadi adik-adik, seperti cerita kita hari ini, kita belajar tentang setiap kita diberikan talenta yang bisa kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, Lause Bobby ingin kita bersama-sama membuat badge ini. Bagaimana cara membuatnya? Lause ingin pertama-tama kita ambil yang gambar bintang ini, dan Lause ingin adik-adik di sini menulis atau menggambarkan apa sih talenta yang adik-adik punya yang Tuhan berikan. Nah adik-adik bisa tuliskan di sini. Talentaku, misalkan kalau adik-adik bisa bernyanyi, adik-adik tulis bernyanyi. Kalau adik-adik misalkan belum pandai menulis, adik-adik bisa gambar gimana sih orang menyanyi itu gayanya gitu ya. Atau talentaku adalah misalkan di pelajaran matematika. Nah, aku pandai matematika begitu ya. Atau apalagi melukis atau bermain musik. Nah ya, jadi adik-adik bisa tuliskan talenta-talenta adik-adik di sini untuk mengingatkan adik-adik kalau Tuhan sudah memberikan setiap kita talenta untuk bisa kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Oke? Ya jadi pertama-tama silakan adik-adik tuliskan apa saja sih bakat atau talenta adik-adik. Nah adik-adik, Lause Bobby menulis talenta Lause itu menggambar dan mengedit video ya. Nah sekarang Lause ingin selanjutnya tugas kita adalah kita mau menghias. Jadi adik-adik bagaimana menghiasnya? Adik-adik pertama-tama silakan ambil kertas warna-warni ini. Nah Lause ingin kita bariskan membentuk warna pelangi. Nanti kita akan tempel di belakang bintang ini. Jadi bintangnya seperti terbang begitu ya. Nah adik-adik bisa tempel menggunakan lem uhu. Silakan adik-adik tempelkan di belakang ya. Nah seperti ini. Nah sambil menunggu kering, adik-adik juga bisa menambah hiasan menggunakan stiker warna-warni ini di bintang kita. Adik-adik bisa menempelkannya sesuka hati adik-adik supaya bintang kita menjadi semakin indah dan keren. Nah adik-adik, kalau sudah seperti ini maka terakhir kita akan menempelkan magnetnya. Nah adik-adik bisa kasih lem di magnetnya, kasih lem uhu secukupnya. Lalu adik-adik tempatkan pas di tengah-tengah bintangnya di bagian belakangnya. Nah adik-adik, kalau sudah selesai kita tunggu kering dan nanti adik-adik bisa tempelkan ini di kulkas adik-adik untuk terus mengingatkan bahwa Tuhan sudah memberikan setiap kita talenta masing-masing. Ya teman-teman semua, sekarang sekolah minggu kita sudah berakhir. Mari kita sama-sama berdoa ya. Kita sama-sama buka suara, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami bisa bersekolah minggu walaupun masih secara online. Kami bersyukur kami diberikan kekuatan, diberikan kesehatan sampai saat ini. Kami mau terus cinta Tuhan dan setia kepada Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan pimpin kami sepanjang minggu ini. Berkati kami, berikan kesehatan yang baik buat kami semua, dan juga semua orang di dunia